Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Usnivers dan Usni Readers. Selamat datang di program terbaru kami, yaitu Ngopi, Ngobrol Bareng Perpustakaan Usni. Jadi di podcast hari ini itu episode pertama dari program kami yang menjadi wadah sharing informasi terkait perpustakaan Usni kepada seluruh sivitas akademika Usni dan masyarakat luas. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, aku lupa kalau tema hari ini adalah dosen muda berinovasi, mahasiswa Usni berprestasi. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Amrita Dia Lestari, selaku pustakawan perpustakaan Usni. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Satya Negara Indonesia yang sangat berdedikasi dan membimbing mahasiswa-mahasiswa Usni dalam mencapai prestasi mereka. Oke, kepo kan kalian? Nah, oke, mari langsung aja kita tunjukin narasumber kita, yaitu Bapak Yuli Setiawan, SAB MA. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Satya Negara Indonesia. Halo Pak Yuli. Halo Amrita. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, saya sedikit membacakan CV dari Pak Yuli ya. Beliau ini pernah menempuh pendidikan S1 di Telkom University dengan jurusan Bisnis Administrasi. Lalu S2-nya Technical University of Dresden dengan jurusan Vocation, Education, dan Personality Capacity Building. Oke, beliau saat ini menjadi dosen di Usni ya Pak? Betul. Sejak kapan ya Pak? Bergabung di USNI sejak 2022, ingat di Januari atau Februari 2022 kemarin. Jadi baru 2 tahun, sekitar 3 bulan kayak. Baru bergabung di USNI, 2 tahun 3 bulan, betul. Kok bisa sih Pak bergabung di USNI? Sharing-sharing dong Kak. Kalau caranya atau enggak, pertama kali gabung tuh agak sedikit panjang ceritanya. Jadi kan dulu waktu masih di Jerman, lulus S2, terus sempat kerja dulu setahun di Jerman. Terus karena emang pengen bekerja di Indonesia sebagai dosen, jadi emang cita-cita jadi dosen, terus coba balik ke Indonesia, ada lowongan di USNI, terus coba di apply, ikut seleksinya, alhamdulillah ya kerja di USNI akhirnya sampai sekarang. Wih, gimana Pak perasaannya bekerja di USNI? Vibes USNI itu beda nggak sih kalau vibes kayak di Jerman gitu? Pasti sih beda, karena kan pertama sebelum saya kerja di ranah akademisi juga pernah kerja di pemerintahan, di Kemdikbud, Ristek, terus kerja di Jerman tuh di manufaktur, jadi kulturnya beda banget kalau di akademisi. Ya mirip-mirip pemerintahan sebenarnya, cuma kalau di akademisi kan kita agak sedikit kayak harus punya image yang baik, terus juga bisa menjadi contoh buat mahasiswa, terus harus bisa behave sehingga bisa jadi role model buat mahasiswa. Jadi ada beberapa proses-proses yang harus kita harus kita jaga dan juga bisa ngasih contoh ke mahasiswa, ini loh role model yang baik tuh nanti kayak gini. Itu sih yang tekanannya, bukan tekanan sih, tapi tugas sendiri sebagai dosen itu. Oh seperti itu. Lalu pencapaian apa aja sih Pak yang Bapak raih selama bekerja di USNI ini? Pencapaian, kayak kalau saya sendiri sih mungkin bukan hal pencapaian, tapi mungkin itu udah dari tanggung jawab sebagai dosen kali ya. Jadi itu bagi saya sih bukan pencapaian, tapi sebagai tanggung jawab kita harus bisa memberikan fasilitas atau layanan ke mahasiswa yang baik dan maksimal gitu kan. Jadi selain dosen kan kita punya tridharma perguruan tinggi yang harus dikerjakan, baik pengabdian, pengajaran, juga penelitian. Nah selain itu kan kita ada job desk lain yang mungkin bisa ngebantu mahasiswa USNI ini bisa berprestasi. Jadi kalau pencapaian sih yang selama ini dicapai atau diperoleh sih sejak saya bergabung di USNI dari 2022 sampai sekarang, alhamdulillah udah beberapa hal prestasi yang bisa dibanggakan gitu kan. Jadi mau dari kompetisi akademik sampai ke pendanaan dari Kemdikbudristek Dikti terkait program kewirausahaan. Wih, keren banget nih Bapak. Nah, boleh nggak Pak kasih tips-tipsnya gimana cara untuk mahasiswa USNI ini makin berinovasi? Kalau tips and triknya kayak mahasiswa tuh nggak ada sih, mungkin lebih ke motivasi mahasiswa
kalau mereka pengen punya prestasi dan juga menjadi kebanggaan orang tua atau keluarga dan juga universitas, jadi harusnya dari sadar diri dulu, motivasi diri. Kalau kalian tuh kuliah bukan cuman masalah pulang ke kampus, pulang ke rumah dan selesai. Oh, yang jadi mahasiswa kupu-kupu gitu iya, ya Pak tapi ya? kan ada satu hal sendiri yang menjadi perhatian mahasiswa tuh harus bisa memberikan effort lebih untuk mencapai cita-cita yang lebih baik gitu kan. Jadi kayak kuliah mungkin bisa bergabung di organisasi, terus kalau emang yang passionnya lebih ke kompetisi bisa ikut kompetisi, atau lebih ke bisnis bisa ke bisnis. Jadi hal itu penting buat mahasiswa karena di dunia kerja itu yang diambil itu nggak cuma masalah akademik, maksudnya nggak punya masalah nilai IPK tinggi selesai, tapi kan di dunia kerja itu kan kita butuh namanya pengalaman dan juga mental, apalagi mental itu penting, apalagi sekarang terkenal Gen Z, generasi yang katanya terkenal generasi lemah, padahal bisa dilawan tuh stigma itu kan dengan cara tunjukin nih kalau Gen Z juga keren loh, Gen Z juga nggak cuman mental yang lemah, tapi bisa nunjukin prestasi yang baik dan juga bisa membanggakan keluarga dan juga universitas. Itu sih, jadi harus dari motivasi dulu. Kalau dia pengen sukses ya perlu effort lebih. Wih, keren banget. Oke Pak, berarti program yang Bapak bimbing mahasiswanya itu hanya mahasiswa satu jurusan aja atau emang seluruh jurusan gitu Pak? Oke, jadi pertama kali itu adalah saya megang PKM, program kreativitas mahasiswa, itu adalah program dari Kemdikbudristek Dikti terkait kompetisi karya ilmiah, terus juga ada karya cipta dan lain. Itu saya ngebimbing dari beberapa prodi, jadi lintas prodi, karena emang salah satu persyaratannya adalah lintas prodi. Nah, makin kesini itu makin banyak kompetisi. Jadi ada P2MW, program pembinaan mahasiswa usaha, yang sampai saat ini kita masih ikutin. Dan setiap tahun alhamdulillah kita langsung kita dapat pendanaan dari 3 tim, 7 tim. Tahun ini kita apply 4 tim. Jadi nggak tahu nih pengumumannya, kemungkinan bulan ini. Jadi berapa tim yang lolos nggak tahu. Nah, terus kalau P2M ini emang lintas prodi. Jadi saya ngebimbing nggak cuma dari prodi manajemen atau dari fakultas ekonomi, tapi dari berbagai jurusan di USNI, baik dari hukum, SITI, perikanan, atau HI, dan IKOM. Jadi semua bisa masuk, karena mereka akan ngebikin tim untuk bisa menjalankan proyek kewirausahaannya. Terus juga ada lomba dari kampus-kampus yang sering kita alhamdulillah dapat juara, dari business case, business plan. Itu so far kita ngebimbing dari berbagai prodi di USNI. Oh, seperti itu. Keren banget ya Pak Yuli. Terus apa aja sih Pak yang udah diraih dari mahasiswa itu dari program-program yang udah Bapak bina seperti P2MW itu Pak? Oke, kalau dari P2MW sendiri, ini kan program pembinaan mahasiswa usaha dari Dikti. Jadi kan program pemberian dana atau bantuan dana untuk mahasiswa yang punya ide bisnis, dan nanti kita akan kayak ngajuin program mau tahap awal, tahap bertumbuh. Kalau tahap awal itu ada range nominal pendanaannya. Nah, juga kalau udah lolos pendanaan ini, selama hampir 6 bulan kita akan dievaluasi sama Dikti. Apakah dari pendanaan ini udah dimanfaatkan dengan maksimal atau belum. Kalau udah maksimal, nanti kita akan seleksi lagi namanya KMI Expo. Itu adalah kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Kalau di PKM itu ada PIMNAS, kalau di P2M itu ada KMI Expo. Nah, pernah kita lolos 2 tim di 2022 kemarin. Jadi 2022 kemarin kita lolos KMI Expo pertama kali itu ke Surabaya di UPN Veteran Jawa Timur. Kita bisa bikin buka stand promosin produk mahasiswa USNI di kampus UPN, dan itu yang lolos sekitar 400 tim dari 1.800-an. Jadi kita lolos 400 besar buat ikut KMI Expo. Nah, tahun 2023 kemarin juga ada lolos satu itu ke Bali. Jadi dari prodi perikanan, proyeknya itu sekarang mangrove gel, itu juga produk mahasiswa USNI yang lolos KMI Expo di Bali kemarin 2023. Itu kalau P2MW sih. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Pak untuk dalam proses pembinaan mahasiswa ini supaya jadi mahasiswa yang berprestasi? Kalau tantangan atau hambatan sih selama ini mungkin masalah konsistensi. Kadang itu adalah PR hampir seluruh, kayak kalau kita ngebimbing mahasiswa itu konsistensi itu penting. Jadi kan mood mahasiswa atau mood orang itu kan kadang naik turun. Jadi kan ada titik awal-awal nih mahasiswa sangat semangat banget gitu kan, apalagi ketika pengumuman dapat dana.
Nah, cuman ketika udah menjalani programnya selama 6 bulan, itu tengah-tengah kadang mahasiswa itu low, jadi motivasinya itu jadi turun, dan akhirnya proyeknya nggak berjalan. Jadi ada beberapa juga kasus kayak gitu. Jadi konsistensi dan komitmen mahasiswa itu masih menjadi PR buat kita sebagai pembimbing untuk memberikan motivasi ke mahasiswa supaya mereka tetap semangat menjalankan proyek sampai akhir. Dan karena itu harusnya balik dari awal dulu nih, mereka itu ikut program P2MW karena mereka pengen jadi pengusaha atau hanya sebatas status sosial, kalau enggak cuman karena ada konversi SKS terus pengen join dan akhirnya nggak dari passionnya pengen jadi pengusaha. Jadi kan ada problem di situ. Tapi kalau case-nya dibalik, misalkan mahasiswa yang pengen jadi pengusaha, pastikan mereka berambis untuk bisa manfaatin pendanaan tersebut jadi salah satu peluang agar bisnisnya bisa berkembang gitu kan. Jadi mereka pasti semangat tuh, nggak ada namanya tengah-tengah berhenti atau semangatnya turun. Itu kalau mahasiswa yang punya passion atau interesting di bidang kewirausahaan. Itu tantangannya di situ. Oh, tantangan di situ. Oke. Dalam pembinaannya ini hanya Bapak sendiri atau dibantu dengan dosen-dosen atau ya, gimana, jadi Pak? kalau di USNI kita ada beberapa dosen yang terlibat di P2MW atau di program kompetisi lainnya, banyak banget. Ada Bu Indir, ada Pak Gali, ada Bu Nunung, dan ada beberapa dosen lainnya yang berkontribusi ngebantu mengembangkan proyek mahasiswa gitu kan. Jadi setiap tahun pasti dosen itu dikasih kesempatan buat maksimal 3 tim buat ngebimbing. Nah, dari 2022 sampai sekarang kita masih ngebimbing mahasiswa, dan itu beda-beda timnya. Ada tim saya sendiri megang, ada tim dosen lain megang. Jadi nggak saya sendiri tapi dibantu sama dosen-dosen lain juga. Wih, keren banget. Oke, tadi banyak banget yang Bapak ceritain ke kita. Sambil istirahat kita ngopi dulu ya, Pak. Oke, makasih Mbak Amrita. Iya. Manis. Oke, kita lanjut lagi ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak, emang background Bapak apa sih, Pak, sampai Bapak bisa menggiring mahasiswa itu bisa ikut berkompetisi? Apakah dulu Bapak juga punya pengalaman ikuti kompetisi yang banyak atau mengikuti organisasi-organisasi gitu? Iya, betul. Jadi sebenarnya kayak ini tuh suatu proses atau momen ya. Jadi karena saya itu masih pengen lomba, cuman kok nggak bisa karena udah faktor usia dan juga faktor posisi kerja, jadi kan nggak mungkin ikut kompetisi kayak gitu lagi. Nah, mungkin karena dari situ dulu masih pengen lomba, akhirnya ya dialihkan ke mahasiswa. Jadi backgroundnya mungkin karena saya dulu S1-nya cukup lumayan aktif di organisasi, aktif di kompetisi, jadi pengalaman itu pengen saya share ke mahasiswa USNI supaya mereka tuh merasakan apa yang saya ikutin di proses dulu waktu S1, karena banyak manfaatnya kalau kita sangat punya experience atau pengalaman di waktu kuliah S1. Jadi nggak cuma kuliah pulang, tapi kan manfaatkan waktu kuliah itu karena benefitnya banyak. Ada beasiswa kalau kita berprestasi. Waktu saya di TELU, waktu S1 itu kan ada berbagai lomba, mau debat atau business case atau lomba entrepreneurship, itu semua ada gitu kan. Tergantung kita mau join atau enggak. Karena kalau kita menang itu benefitnya banyak. Selain beasiswa dari kampus, ada namanya privilege sendiri kalau kita kemahasiswaan, jadi ada punya nama gitu kan. Itu kan lumayan tuh. Sama kalau kita nanti lulus kan ada sertifikat yang bisa jadi kayak modal buat dapat nama lebih dibandingkan kompetitor kerja nanti pas lamar kerja gitu kan. Karena kita punya nilai plus dibandingkan dengan yang lain. Bisa memperbaiki CV juga. Betul. Ya, Pak. Betul banget, CV kita jadi punya poin plus. Iya, benar. Karena nggak cuman transkrip ijazah, nilai, udah. Tapi kan kita punya yang lain gitu. Benar. Kalau boleh tahu, organisasi apa aja sih, Pak, yang pernah Bapak ikutin dulu sampai bisa melatih skill-skill Bapak yang keren banget nih? Buset. Kalau S1 mungkin dulu pernah ikut, ada namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, terus pernah ikut Body International Office, jadi kayak kita dampingin mahasiswa student exchange ke TELU dari Korea, dari manapun yang kuliah TELU. Terus pernah ikut namanya Koalisi Pemuda Hijau di Provinsi Jawa Barat, pernah ikut namanya Rohis, kalau di kampus itu dulu namanya Gamus, Keluarga Muslim gitu kan. Terus pernah ikut ada lagi namanya Forum Indonesia Muda. Ya ini sebenarnya yang forum menurut saya sangat berpengaruh sampai karir saya sekarang gitu kan. Ini satu organisasi nasional, jadi dulu pernah ikut organisasi ini 3 kali gagal terus gitu kan. Ini kan organisasi tingkat nasional, jadi perwakilan dari setiap kampus di Indonesia.
yang lolos tuh nggak menentu karena yang daftar 10.000 yang lolos cuma 100 mahasiswa. Nah itu waktu itu ikut 3 kali gagal dan akhirnya 2013 itu coba ikut alhamdulillah lolos gitu kan. Dan itu salah satu organisasi yang menurut saya sangat prestisius buat diikutin mahasiswa karena itu kita dilatih tentang leadership, terus ketemu banyak networking yang jelas-jelas kayak foundernya Bukalapak, foundernya kitabisa.com, itu semua dari alumni organisasi Forum Indonesia Muda. Wih, keren banget. Ternyata Bapak ini orangnya juga pantang menyerah. Seperti itu ya, walaupun gagal tetap coba lagi gitu ya Pak. Betul. Balik lagi ke P2MW, ada nggak sih Pak kompetisi lainnya yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa? Ya, jadi tadi kan seperti yang disebutin di awal tadi, kalau di USNI kita beberapa kompetisi selain program pendanaan dari Dikti, kita ikut juga kompetisi dari berbagai kampus di Indonesia. Jadi kayak business plan, business case, atau gemastik dan lain-lain itu pernah kita ikutin gitu kan. Jadi kalau yang sering saya bimbing adalah business case sama business plan. Jadi ini juga bentar lagi saya berangkat ke Jambi besok hari Jumat sampai tanggal 30 untuk final business case di Universitas Jambi. Nah, di lomba ini kita alhamdulillah lumayan cukup punya prestasi baik karena awal 2022 akhir kita ikut business case di UPN Veteran Yogyakarta dan itu dapat juara 2 nasional gitu kan. Terus ada lagi juara business plan, juara 3 di UIN di Provinsi Banten, kita dapat juara 3 nasional. Terus juga kemarin Januari di Universitas Gontor kita juara 1 internasional, juara harapan 1 first runner up di International Business Case Competition. Jadi itu cukup membanggakan karena itu kompetisi tingkat internasional dan kita dapat first runner up. Itu sih yang sering saya pegang tuh di kompetisi itu. Tapi kadang ada kompetisi karya tulis ilmiah juga lagi ongoing sekarang, terus juga ada kompetisi debat yang mahasiswa ikutin dan itu dibimbing sama teman-teman saya di FISIP, ada Ales dan juga Aap teman-teman semua. Seperti itu. Lalu produk-produk apa sih Pak yang dihasilin mahasiswa dari kompetisi-kompetisi itu? Produk dari 2022 sampai sekarang cukup banyak gitu kan. Mungkin kalau disebut satu kayak terlalu banyak gitu kan. Kalau saya bimbing sendiri, saya di bisnis digital, ada produknya namanya Foskill, terus itu juga platform pelatihan untuk anak-anak SMK karena fokusnya waktu itu adalah pengen ngebantu anak-anak SMK untuk meningkatkan kompetensinya karena SMK dulu kan dikenal sebagai tawuran, jadi terkenal banyak tawuran. Kita pengen ngubah brand image SMK supaya lebih keren gitu kan, jadi pengennya itu harapannya dulu. Terus ada platform Ugutek, upgrade teknologi guru berbasis teknologi, kita ngebantu guru-guru buat meningkatkan kompetensi berbasis digital. Terus ada Tuku Buku, platform untuk ngejual buku bekas. Itu yang sekarang kita ikutin lagi. Terus selain itu ada produk makanan minuman yang dibantu sama dosen-dosen lain juga. Ada produk yang seperti lipstick, terus juga ada skincare kayak Javalu Scrub, itu kan produk untuk kayak skincare gitu ya, sepahamin. Terus juga ada produk makanan itu kayak mangrove gel yang kemarin lolos ke Bali. Terus juga lainnya, itu banyak banget produk-produk yang dihasilkan masuk USNI di P2MW. Seperti itu. Jadi kalau produk-produk skincare-nya itu yang dibuat sendiri gitu ya Pak? Betul, itu dibuat sama mahasiswa teknik lingkungan di bawah bimbingannya Bu Nunung. Itu mereka kayak memanfaatkan apa ya, saya juga nggak hafal dari bahan-bahannya, cuman mereka ngebuat perawatan kulit itu kayak skincare gitu. Terus mereka olah sendiri di lab, di teknik lingkungan, terus juga akhirnya jadi satu produk dan dapat pendanaan dari Dikti. Oke Pak, selanjutnya benefit apa saja sih yang didapetin mahasiswa kalau dia berprestasi di USNI? Ya, benefit yang didapat ketika mahasiswa berprestasi di USNI selama ini, mereka dapat beasiswa 1 semester waktu mereka dapat juara 1 sampai juara 3 nasional. Itu benefit dari USNI adalah mendapat beasiswa. Jadi mereka tidak perlu bayar 1 semester. Terus mereka dapat konversi SKS juga untuk program dari Dikti. Jadi mereka dapat kayak privilege 6 SKS, itu nggak perlu kuliah. Mereka cukup membuat laporan akhir, nanti dapat nilai dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dan kaprodi. Itu benefitnya selama ini sih didapat dari USNI. Terus juga dapat sertifikat otomatis dan juga mungkin dapat penghargaan lainnya seperti plakat atau piala dari USNI juga dikasih. Oke Pak, selanjutnya gimana sih Pak caranya mahasiswa misalnya mau ikut join lomba-lomba kompetisi gitu Pak? Oke.
Jadi kalau dari rules birokrasinya di USNI itu biasanya ada surat nih dari Dikti atau dari kampus manapun, nanti larinya ke Wakil Rektor 3, nanti biasanya Warek 3 akan menginfokan ke prodi atau ke fakultas buat ngirim mahasiswanya untuk ikut kompetisi. Bisa ngesortir dulu, kalau nggak nyari dulu mahasiswanya. Nah, bisa fakultas ke dosennya infoin kalau ada lomba ini. Nanti kalau saya biasanya adalah langsung cari. Jadi karena lumayan deket sama mahasiswa, jadi pendekatannya adalah ya pendekatan deket kayak temen aja sih, ngobrol terus juga jelasin ada lomba ini kira-kira mau nggak nih join lomba ini, karena oke loh lombanya gitu kan, bisa nambah ilmu, nambah pengalaman, bahkan ada hadiahnya kan, lumayan buat nambah uang jajan gitu kan. Biasanya pendekatannya gitu, jadi pendekatan as a friend gitu kan, jadi kayak ngobrol deket, jelasin ada lombanya mau nggak. Nah akhirnya kita bimbing. Nah PR yang paling penting adalah kita sebagai dosen adalah ngebimbing, jadi harus banget mau waktu kita dihabis buat mahasiswa. Kalau saya jujur emang waktu saya hampir full buat mahasiswa selama di USNI. Jadi dari pagi misalkan 8 to 5 atau sampai 8 to 10 malam gitu kan, jadi ngebimbing mahasiswa, pulang abis ngajar ke ruangan buat ngebimbing mahasiswa, ngebimbing lomba-lomba itu mereka dari isi konten proposal sampai latihan presentasi dan lain-lain, itu harus mau. Kadang weekend pun saya pasti sama mahasiswa gitu kan, jadi bener-bener waktu saya sama mahasiswa terus gitu kan. Kadang Senin sampai Minggu bahkan mereka ke kosan, mereka bimbingan, mereka latihan sampai malam, kadang sampai nginep juga di kosan. Jadi kita kayak teman sih, supaya enak membangun kultur mahasiswa. Karena supaya mahasiswa itu nggak kaku sama dosen gitu kan. Karena kalau mahasiswa kaku sama dosen, transfer ilmu antara dosen sama mahasiswa juga nggak bisa terjadi dengan baik gitu kan. Tapi tetap harus jaga etika lah ya, karena kita dosen, mahasiswa ya mahasiswa gitu kan. Jadi harus ada batasan-batasan yang harus dijaga juga. Jangan karena as a friend kita nganggapnya sebagai teman, mereka ya lunjak gitu kan, nggak boleh. Tapi kita juga tetap harus ngasih simbol-simbol, tanda-tanda kalau ada yang nggak boleh kayak gini gitu. Ya saya sempat dapat spill dari mahasiswa bimbingan Bapak, bimbingan skripsi, katanya saking mereka ingin cepat kelar skripsinya, mereka tuh nginep di kosan Bapak ya. Betul, jadi bener sih, kadang Sabtu Minggu malam mereka kosan. Kalau saya sangat open gitu kan, selama masih jam-jam bisa bertamu nggak masalah gitu kan. Kalau emang kemalaman ya saya kadang nggak ngizinin masa pulang gitu kan, karena ya kadang bahaya juga, karena cowok ya, kalau cewek nggak mungkin bisa kosan saya yang nginep. Jadi kalau cowok ya nggak masalah nginep gitu kan. Tapi kan kayak kalau kemalaman saya juga nggak, agak worry gitu kan, mereka pulang malam jam 12 dengan nginep gitu kan, pulang pagi itu lebih aman dibandingkan pulang tengah malam gitu. Benar, Pak Yuli ini totalitas tanpa batas. Lalu nih Pak, kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen tahu info-info lomba yang ada di USNI itu gimana sih Pak? Itu sih tadi mahasiswa bisa hubungin, kalau emang langsung kenal saya bisa langsung hubungin saya, atau enggak ke dosen-dosen pengampu, dosen PA boleh, atau ke fakultas, ke Sefak, sekretaris fakultas, mereka bisa tanya, nanti bisa diarahin. Kalau di ekonomi saya yang megang ke mayoritas, ada Bu Indira, ada Pak Gali juga megang kompetisi, jadi bisa hubungin kita semua di situ, kita sangat welcome. Pun mungkin di prodi lain juga sama gitu kan, bisa hubungin dosen masing-masing untuk bisa dibimbing, minta arahan kalau mau ikut join lomba atau kompetisi berbau mau kewirausahaan atau kompetisi lainnya. Oke. Tadi kan saya sempat ini kan Pas sempat meng-capture apa yang Bapak omong, katanya kalau pendekatan itu lebih kayak ke as a friend gitu kan. Tuh kalau misalnya mahasiswa ada yang kayak udah diajak tapi dianya kayak nggak mau atau males-malesan, atau misalnya dia kayak awalnya semangat terus dia tiba-tiba males, itu gimana Pak cara mengatasinya? Oke, jadi kalau ngatasin hal-hal itu emang sering banget ditemuin. Jadi yang pertama sih kita jelasin dulu kalau ini kompetisi, tapi kalau emang mahasiswa yang kekeh nggak mau ya kita nggak bisa maksa gitu kan. Jadi life is choice gitu kan, jadi mahasiswa boleh pilih, hak mereka gitu kan mau ikut atau enggak. Yang penting kita sebagai dosen udah mengarahkan, udah ngejak mereka supaya ke arah lebih baik gitu kan. At the end mereka nggak mau ya udah gitu kan, yang penting kita udah membantu mereka supaya ngedevelop dirinya supaya lebih baik gitu kan. Oke, terima kasih banyak Pak Yuli atas sharing sessionnya. Oh iya, untuk closingannya lagi nih, pengen nanya-nanya, ada nggak sih pesan dan kesan untuk mahasiswa USNI atau USNI itu sendiri sih Pak? Oke, pesannya buat mahasiswa, jadi manfaatin mumpung masih kuliah, manfaatin waktu dengan baik, jangan
apa ya, ngabisin waktu buat hal-hal yang nggak berguna gitu kan. Mendingan habisin waktu selain kuliah dengan mengembangkan kapasitas diri, baik gabung di organisasi. Kalau emang di USNI belum memenuhi kebutuhan buat organisasi, bisa join di ekstra kampus, di luar kampus bisa join, atau bisa juga kalau emang passionnya di ranah akademisi bisa ikut kompetisi atau riset. Itu sangat ngebantu buat nambah portofolio teman-teman nanti setelah lulus kuliah, supaya dapat kesempatan lebih baik di dunia kerja nanti. Itu sih. Sekali lagi terima kasih Pak Yuli atas waktunya, dan terima kasih untuk USNIVERS dan USNI Readers yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa saksikan ngopi berikutnya dengan bintang tamu yang lebih kece dan keren banget. Dadah. Dah.